Jurnal ini dipublikasi pada Juni 2020 dan sebagai abstrak, ketika pandemi global COVID-19 melanda dunia, perlombaan untuk mencegah dan mengatasi penyakit mematikan ini menyebabkan penggunaan obat-obatan yang off-label seperti penggunaan hidroksikloroquine, lopinavir, ritonavir yang memiliki potensi pemanjangan cuti interval yang tidak diinginkan dan menyebabkan risiko kematian jantung mendadak diinduksi oleh obat. Memperhatikan kemungkinan bahwa terdapat proporsi dari populasi penduduk dunia yang menerima farmakoterapi COVID-19 dengan potensi toksikogenik, baik sebagai terapi maupun profilaksis pasca pajanan, maka dokumen ini menolong tenaga kesehatan profesional untuk mitigasi resiko aritmia ventrikular terinduksi obat, sekaligus mengurangi resiko paparan COVID-19 pada petugas kesehatan dan menjaga pasokan dari alat pelindung diri yang terbatas. Sebagai pendahuluan, kita mengetahui sejak kemunculannya pertama kali pada akhir 2019 di Wuhan, COVID-19 telah menyebabkan kematian lebih dari 70.000 individu di seluruh dunia pada saat jurnal ini dibuat. Sedangkan angka pada saat ini tentu akan lebih besar lagi. Sedangkan terapi COVID-19 sendiri belum ada obat-obatan yang terbukti mencegah dan mengatasi yang telah diterima oleh Badan Obat dan Makanan dari US. Beberapa obat baru seperti remdesivir dan obat lainnya yaitu hidroksikloroquine, azitromisin dilaporkan menghambat pertumbuhan SARS-CoV-2 secara in vitro. Bagaimana farmakogenik dan potensi toksikogenik dari kloroquine dan hidroksikloroquine? Seperti yang kita ketahui, obat ini adalah obat yang lama telah digunakan selama hampir 80 tahun, khususnya dalam tata laksana malaria. Selain dalam tata laksana malaria, obat ini juga memiliki efek terhadap modifikasi dari anti-reumatoid dan sehingga juga digunakan pada terapi-terapi pasien dengan rheumatoid arthritis maupun SLE. Untuk COVID-19 sendiri ataupun farmakodinamik yang dihasilkan dari obat ini akan berakumulasi pada endosom dan lisosom pada level seluler, sehingga meningkatkan pH dan menghambat dari aktivitas protease pH dependent. Contoh dari enzim ini adalah TNF-alpha dan interleukin 6. Efek dari peningkatan pH ini menyebabkan heme sitotoksik yang merupakan toksik atau dapat membunuh Plasmodium falciparum, dan efeknya pada COVID-19 ini diharapkan menurunkan respon inflamasi atau cytokine storm yang sering kita observasi pada pasien-pasien COVID-19 yang severely ill. Kemudian obat ini juga menghambat reseptor ACE2 sehingga bermanfaat untuk mengurangi antri dari virus. Oleh karena efek farmakodinamik ini yang kita dapatkan dari data in vitro, sehingga penggunaan kloroquine dan analognya menjadi agen lini pertama pada tata laksana COVID-19, terutama yang pertama adalah untuk profilaksis karena hubungannya dengan menurunkan reseptor ACE2 sehingga menurunkan entry dari virus, dan yang kedua untuk pasien COVID-19 yang severely ill karena dia bisa menghambat untuk respon inflamasi dan menurunkan cytokine storm. Kemudian selain efek yang kita harapkan, ternyata kloroquine dan analognya juga memiliki efek blokade pada kanal potasium yang menyebabkan presipitasi dari toxa de Poa dan juga aritmia dari ventrikel yang menyebabkan kematian jantung mendadak. Sehingga diperlukan satu algoritma untuk memitigasi resiko dan mengurangi resiko untuk terjadinya toxa de Poa dan kematian jantung yang mendadak. Dalam jurnal ini disampaikan beberapa obat-obatan yang dilaporkan memiliki terjadinya CTCF ataupun aritmia ventrikular dan juga kardiak arrest. Yang saya highlight di sini adalah penggunaan dari lopinavir maupun lopinavir yang juga sering digunakan di rumah sakit kita, ternyata juga dilaporkan memiliki kejadian dari kardiak arrest maupun deadly arrhythmia rhythm. Bagaimana cara kita memitigasi potensi resiko? Yang pertama adalah kita harus pada pasien-pasien yang kita indikasikan untuk menerima obat-obatan dengan potensi toxa de Poa yang telah disebutkan sebelumnya, kita harus mengetahui status baseline dari QTc-nya. Data baseline ini kita dapatkan melalui sadapan EKG 12 lead ataupun penggunaan mobile ECG untuk penghematan dari APD. Untuk cara menghitung QTc interval sendiri, kita melakukan penghitungan terutama pada lead V3 ataupun lead 2 dari EKG 12 lead. Kemudian dilakukan koreksi sesuai dengan frekuensi jantungnya menggunakan formula dari Bazet maupun Frederica. Dan untuk nilai normal dari QTc sendiri pada laki-laki ya pos pubertal adalah 400 ms dan pada perempuan 420 ms.
Dikatakan memiliki pemanjangan QTc apabila nilai QTc melebihi 99 persentil pada individu sehat, yaitu 460 milisekund pada kedua jenis kelamin sebelum pubertas, 470 pada laki-laki post pubertas, 480 pada perempuan post pubertas. Nah, pasien yang QTc-nya 500 milisekund atau lebih memiliki resiko untuk terjadinya aritmia ventrikal lebih besar dibandingkan yang nilai QTc-nya kurang dari 500. Sehingga kita juga dalam memberikan obat-obatan ini kita harus mengidentifikasi apa saja faktor risiko yang dimiliki oleh pasien, baik itu yang dapat dimodifikasi maupun yang tidak dapat dimodifikasi. Beberapa faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain riwayat penyakit pasien, apakah memiliki riwayat penyakit jantung koroner, memiliki gagal jantung, bradiaritmia, memiliki gagal ginjal, ada riwayat hipoglikemi, fibromusitoma, ataupun riwayat kardiak arrest, sinkop maupun stroke. Kemudian dari riwayat keluarga juga apakah ada keluarga yang meninggal mendadak atau riwayat keluarga memiliki pemanjangan QT interval, dan juga pasien dengan usia lebih dari 65 tahun dan juga wanita lebih rentan. Kemudian faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu adalah gangguan elektrolit, hipokalsemi, hipokalemi, hipomagnesemi, dan penggunaan obat-obat yang juga meningkatkan potensi terjadinya paksa depoa. Yang saya highlight di sini adalah ternyata serum elektrolit itu yang juga sangat mempengaruhi kejadian torsal depoa adalah hipokalsemi dan hipomagnesiumi, sehingga dalam pemeriksaan serum elektrolit harusnya juga menyertakan komponen pemeriksaan CA dan M. Ini adalah algoritma dari mitigasi resiko. Apabila pasien kita curigai dari klinis yang tinggi terhadap COVID-19 ataupun dalam pemeriksaannya atau terkonfirmasi, maka kita harus mengidentifikasi apakah pasien ini adalah pasien-pasien yang imunokompromis, kemudian pasien yang memiliki komorbid yang resikonya besar. Jika ya, maka ini adalah pasien-pasien yang menjadi kandidat untuk kita berikan obat-obatan antiviral tadi. Tapi kalau jika tidak, maka terapinya lebih ke simptomatis ataupun isolasi mandiri. Jika pasien akan kita berikan obat-obatan tadi, apakah pasien ini akan kita libatkan dalam clinical trial? Jika ya, tentu mengikuti protokol dari clinical trial. Tapi jika tidak, maka kita bisa menggunakan pedoman ini. Kemudian, jika kita mempertimbangkan pasien untuk mendapatkan obat-obatan ini, maka kita harus mendapatkan data-data sebagai berikut. Ini adalah checklistnya. Kita harus mendapatkan data, yaitu baseline dari QTc-nya kita dapatkan melalui EKG, kemudian data serum elektrolitnya, jangan lupa untuk kalsium dan magnesium juga turut diperiksa, kemudian riwayat penggunaan obat sebelumnya, apakah ada misalnya pasien dengan penyakit kronis yang juga minum obat rutin yang mempunyai potensi untuk meningkatkan QT. Kemudian juga apakah pasien memiliki komorbid untuk resiko tinggi. Kemudian dari data baseline dari QTc kita mengelompokkan pasien kepada high risk, intermediate, ataupun low. Kalau yang high risk masuk ke gambar yang bulatan merah yang paling atas, itu artinya kita harus sangat berhati-hati dalam pemberian obat ini, dan kita harus mempertimbangkan apakah benefitnya lebih banyak daripada resiko kematian jantung mendadak yang akan kita hadapi. Jika kita merasa bahwa benefitnya lebih besar, maka pemberian obat dapat dilanjutkan. Namun, jika dalam proses pemberian obat terdokumentasi ada torsa depoa, maka obat tersebut harus segera dihentikan. Kemudian, jika pasien dengan intermediate risk, kita juga harus memastikan bahwa serum elektrolitnya nilainya aman, yaitu kaliumnya kita jaga dia lebih dari 4 dan magnesium lebih dari 2. Kemudian jika pasiennya ternyata yang low risk, maka kita tidak perlu ragu-ragu, langsung saja berikan obatnya. Setelah kita memberikan obat, kita melakukan evaluasi kembali, yaitu pengulangan dari EKG-nya, dan jika dilakukan pengulangan surveillance dari EKG didapatkan delta QTc kurang dari 60 ataupun QTc-nya tetap di bawah 500, maka itu masih yang area yang hijau atau low risk, maka pengobatan dapat dilanjutkan. Namun jika delta QTc-nya lebih dari 60 ataupun QTc-nya telah mencapai 500 atau lebih, maka kembali lagi ke bagian yang atas, apakah ini memang manfaatnya lebih besar daripada resiko yang akan kita hadapi. Ini adalah contoh penggunaan mobile ECG.
mengurangi penggunaan APD dan juga monitoring yang lebih sering terhadap cuti interval. Ya, di dalam jurnal ini disampaikan beberapa ilustrasi kasus untuk kita menentukan langkah apa yang harus kita ambil. Sebagai contoh, misalnya pasien COVID-19, laki-laki usia muda 40 tahun, didapatkan EKG baseline-nya cuti interval kurang dari setengah RR interval. Tentu saja, jika pasien ini manifestasi klinisnya ringan, maka kita tidak perlu mempertimbangkan obat-obatan antiviral atau chloroquine. Namun, jika ternyata pasiennya klinisnya berat, dengan QT interval kurang dari setengah RR interval, tentunya masuk ke yang zona hijau, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu untuk segera memberikan obatnya. Namun bagaimana jika pasien kita hadapi adalah seorang laki-laki yang usianya sudah 65 tahun, kemudian baseline QT-nya lebih dari 500, ini tentu menjadi suatu pertimbangan untuk kita, apakah memang manfaat yang kita harapkan dari obat itu lebih besar daripada resiko kematian jantung mendadak yang akan dihadapi oleh pasien. Tentu jika pasiennya klinisnya sedang atau ringan, kita akan memilih untuk mengobservasi atau menunda memberikan pengobatan. Tapi jika pasien dalam keadaan severely ill, tentu kita tidak boleh juga menunda pengobatan yang bisa menyelamatkan nyawanya oleh karena infeksi dari COVID-19. Sehingga tujuan utama dari QT surveillance ini adalah bukan untuk menjadi suatu kontraindikasi pemberian dari obat-obatan ini, tapi lebih ke untuk mengguidance kita, mengidentifikasi individu mana yang berisiko, dan kita bisa menurunkan risiko untuk terjadinya persadaran maupun henti jantung mendadak. Seberapa sering kita melakukan surveillance dari QTC, tentu idealnya adalah dilakukan pada semua pasien yang akan menerima obat-obatan dari COVID-19. Kita harus mendapatkan baseline QTC-nya, dan mayoritas 90% pasien itu nilai QTC-nya adalah normal sehingga memiliki resiko yang rendah. Waktu surveillance untuk QTC dan frekuensi pengulangan itu tidak hanya bergantung pada farmakokinetik, kan tadi juga EKG pada institusi maupun APD. Pada EKG, jika institusi itu menggunakan EKG 12 lead, maka diharapkan satu tempat perawatan dari COVID-19 diputuskan memiliki satu mesin untuk pengumpulan data baseline ini, dan juga termasuk personel yang akan melakukan EKG juga harus dibatasi. Kemudian asesmen dalam pengulangan terapi juga harus mempertimbangkan paparan terhadap personel dan jumlah penggunaan APD. Tentu jika kalau tidak ada klinis baru, kita tidak perlu sering-sering melakukan EKG pada pasien dengan COVID-19. Ini adalah skenario yang digunakan pada institusi dengan logistik EKG yang terbatas. Bila pasien memiliki negativity-nya sudah 500 milisekund atau lebih, maka dilakukan pengulangan dari EKG itu pada 2-4 jam dari dosis pertama pemberian, kemudian 48 jam, selanjutnya 96 jam. Namun jika pasien masuk ke kelompok hijau atau kuning, yang low atau intermediate, maka pengulangannya itu ada 48 ataupun 96 jam. Dan selama pengulangan ini atau surveillance ini jika dijumpai adanya kemanjaan QTC lebih dari 500 milisekund atau lebih, ataupun dialogkan QTC-nya lebih dari 60, maka kita kembali ke bagian yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, melakukan reevaluasi apakah memang kita masih mengharapkan manfaat yang lebih daripada risiko yang akan kita hadapi. Kemudian di jurnal ini juga disampaikan bagaimana dengan pasien-pasien yang memiliki kompleks QRS lebar. Ini contoh adalah pada pasien-pasien yang dengan pemasangan alat bantu jantung, ataupun pasien yang mempunyai blokade pada cabang di berkas kanan maupun kiri. Tentu kita harus melakukan penyesuaian agar penghitungan QTC kita tepat. Ini adalah rumus yang diberikan. Sebagai contoh, misalnya pasien dengan QRS kompleks 200 milisekund, jika kita hitung secara normalnya, kita menghitung QTC dari awal gelombang QRS sampai akhir dari gelombang T, maka nilai QTC-nya bisa kita dapatkan sekitar 520 milisekund. Namun jika kita lakukan adjusted, maka pasien ini hanya memiliki 440 milisekund. Artinya kita menempatkan dia pada jalur algoritma yang benar. Sehingga kesimpulannya dari jurnal ini, oleh karena pandemi COVID-19 terus menyebar dan menyebabkan gangguan ekonomi dan terutama kematian ribuan orang di seluruh dunia, kita perlu melakukan peran kita untuk memerangi COVID-19 dengan mencuci tangan, menjaga jarak, merupakan komponen utama untuk mendatarkan kurva, dan terdapat harapan akan obat-obatan yang dapat menyelamatkan nyawa yang memiliki efikasi yang baik untuk penanganan COVID-19.
sehingga strategi surveillance dari QTC diharapkan dapat mencegah dan mengurangi jumlah kejadian aritmia ventrikular dan henti jantung mendadak khususnya oleh karena penggunaan obat-obat. Demikian dokter, terima kasih Mas. Ya, terima kasih atas presentasinya ya. Di intinya itu sebenarnya yang itu adalah surveillance ya. Jadi tidak ada sebenarnya suatu larangan untuk pemberi obat ya. Salah satunya seperti hidroksichloroquine yang memang punya potensi untuk disebabkan bronkitis. Misalnya obat-obat antivirus yang lain yang berakhiran vir seperti lopinavir, ya, favipiravir, semuanya punya potensi untuk panjangan titik. Cuma potensi yang cukup besar adalah pada hidroksichloroquine. Yang penting adalah surveillance. Ya. Bahwa untuk life saving itu tidak ada larangan untuk memberikan suatu obat yang secara teoritis memberikan suatu efikasi ya. Baik, kita mulai diskusi ya. Monggo yang mulai dari off dulu. Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Ada. Silakan. Saya mau menambahkan, kita menjelaskan bahwa bentuknya adanya QTC baseline pada pasien yang mendapatkan terapi untuk yang disebutkan tadi. Jadi apakah setiap pasien yang datang ke rumah sakit yang akan mendapatkan terapi-terapi yang disebutkan tadi, apakah wajib untuk dilakukan EKG? Jadi kita mengetahui QTC baseline pasien tersebut dan bagaimana penerapannya di rumah sakit kita. Kemudian yang kedua, jika tadi kan ada disebutkan untuk surveillance itu pada 48 jam dan 96 jam setelah inisiasi, apakah setelah itu tidak perlu dilakukan surveillance berulang, misalnya setiap 96 jam sekali atau sampai tersebut KRS atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, untuk pasien tadi dijelaskan pasien dengan pemasangan alat jantung. Karena dengan pasien yang tidak terpasang ECG, apakah disamakan dengan pasien yang mendapatkan alat jantung? Ya. Coba diulangi pertanyaan ke Jasmine, diulangi ya pertanyaan tadi. Yang on kurang jelas. Terima kasih pertanyaan untuk dokter kita. Pertanyaan pertama adalah apakah pentingnya dari pengukuran QTC baseline, apakah ini wajib diukur untuk seluruh pasien yang akan mendapatkan terapi ini dan bagaimana penerapannya di rumah sakit kita. Sebetulnya walaupun pasien-pasien tidak mendapatkan terapi-terapi dari COVID-19, ternyata dari jurnal-jurnal yang saya baca, efek dari cytokine storm yang dijumpai pada pasien COVID-19 ini kan manifestasinya bukan hanya di organ paru, tapi juga di jantung, karena juga memiliki reseptor di sana. Dan itu potensi terjadinya miokarditis. Miokarditis sendiri menjadi pencetus untuk terjadinya aritmia, sehingga seharusnya walaupun pasien tidak mendapatkan terapi-terapi untuk antiviral ini, seharusnya juga memerlukan data dari baseline QTC untuk kita lebih aware mana pasien yang high risk, yang kita perlu monitoring lebih ketat. Untuk penerapannya di rumah sakit Dr. Sutomo sendiri, saya kurang begitu tahu untuk bagaimana prosedur protokolnya di poli COVID maupun di IGD, tapi menurut saya ini hal yang mungkin untuk dilakukan, apalagi melihat terapi, misalnya pada yang saya stase di poli MDR, kan setiap pasien yang akan menerima obat-obat terapi MDR yang ada potensi untuk pemanjangan QT, kita bisa mendapatkan baseline. Tentu ini jika disatukan dalam protokol di rumah sakit kita, tentu ini bisa dilakukan sebetulnya. Cuma bagaimana yang selama ini terjadi, saya belum ada datanya. Kemudian tadi apakah setelah 48 jam atau 96 jam apakah kita tidak perlu mengulangi lagi? Tentu dari dokumen ini itu sebetulnya dia melihat
dia memandu ini ya berdasarkan farmakokinetik dari obat-obatan yang diberikan yang ada dalam daftar tersebut, di mana obat-obatan tersebut dalam memperpanjang QT itu bukan suatu obat yang dose dependent ataupun time dependent, sehingga kita harus butuh akumulasi dosis tertentu untuk mendapatkan efek pemanjangan QT interval. Jadi cukup dievaluasi seperti dalam dokumen tadi, tentu harus dilakukan pengulangan terhadap faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti pengulangan terhadap serum elektrolit dan serum elektrolit berupa CA, Mg, dan kaliumnya. Jika kita kadarnya kurang, maka kita harus pertahankan yang optimal adalah kalium lebih dari 4 dan magnesium lebih dari 2. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, oh ya, bagaimana dengan ICD? Kalau ICD dia baseline dari ICD itu kan sebenarnya alat yang dipasang pada pasien-pasien biasanya dengan fungsi sistoliknya rendah, sehingga jika terjadi VTVF maka dia akan mencetuskan impuls listrik untuk convert kembali ke irama dasarnya. Tentu kalau dia pasien-pasien dengan disfungsi dari ventricle yang QRS-nya lebar, tentu kita algoritmanya pakai yang algoritma penghitungan QTC yang adjusted. Tapi saya rasa justru kalau pasien yang sudah terpasang ICD malah dia dapat efek protektif dari alat tersebut, sehingga kalau misalnya terjadi torsi pola maka dia dengan cepat langsung akan mencetuskan impuls seperti itu. Tapi tetap juga harus dilakukan data-data seperti serum elektrolit dan yang lain-lain itu tetap harus dijaga. Kemudian ya, oke, kira jawab sudah cukup baik ya. Jadi, kalau penerapan di surat sakit Dr. itu memang sudah ditekan kalau di poliar, kan kalau COVID itu sebenarnya memang sudah diterapkan sebenarnya. Jadi selalu ada line data menyangkut kardiologinya ya, mengenai ECG-nya ya. Yang tidak ada pada ECG, maka kita bisa menerapkan berian obat-obat yang berpotensi terjadinya prolong itu ya. Baik, kalau terakhir dari staff, barangkali ada pertanyaan dari yang hadir online atau yang lain. Tidak ada ya? tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Atau karena sudah jam 13.30 ya, saya kira tadi pertanyaan itu sudah cukup dengan yang pertanyaan panjang lebarnya juga panjang lebar, dan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan tambahan pengetahuan kita semua ya, kita menjadi lebih bagus, lebih aware dalam memberikan perawatan baik pasien COVID maupun non-COVID yang berkaitan dengan pemberian obat obatan. Saya kira aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin lift ya.